Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Al-Ustadz, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin jamaah sholat Id 1443 Hijriah di lapangan Pak Ganakan ini. Pertama-tama izinkan saya untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang senantiasa melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kembali kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersolat Id di lapangan Pak Ganakan ini. Jadi sekali lagi makasih atas kedatangan kita semua di lapangan Pak Ganakan untuk bersama-sama kita laksanakan insyaallah salat Id secara berjamaah insyaallah sebentar. Baik, saya akan membacakan sambutan seragam Bapak Bupati Goa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Di hari yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita telah sampai di puncak bulan Ramadan tahun ini. Semoga amal ibadah yang telah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Selanjutnya salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus ke dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Semoga kita mendapat syafaat dari beliau dan di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat jamaah salat Id yang berbahagia. Hari raya Idul Fitri tahun ini masih dalam suasana pandemi Covid-19. Oleh karena itu saya mengajak seluruh jamaah salat Id untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 meskipun yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama telah membolehkan kita untuk merapatkan syarat dalam pelaksanaan salat berjamaah. Namun saya menghimbau agar kita semua tetap memakai masker untuk menjaga penyebaran virus Covid-19. Selain itu, rajin mencuci tangan dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer dan menghindari kerumunan massa. Masih dianjurkan untuk mencegah penyebaran virus. Penyebaran virus hanya dapat dicegah dengan dua cara, yakni memakai masker dan melakukan vaksinasi. Untuk itu pada kesempatan ini pula saya mengajak para jamaah sekalian utamanya yang belum melaksanakan vaksin untuk segera vaksin pertama, kedua maupun booster agar kekebalan kelompok bisa tercipta di wilayah yang kita cintai bersama di Kabupaten Goa. Mari kita berdoa semoga pandemi Covid-19 segera berakhir dan kita semua dapat hidup dengan normal seperti sedia kala. Hadirin hadirat salat Id yang berbahagia. Bulan suci Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Seiring dengan dikumandangnya takbir, tahlil dan tahmid untuk mengagungkan kebesaran, memujinya dan memanjatkan rasa syukur kepadanya. Sebagai pertanda bahwa kaum muslimin dengan penuh sukacita merayakan kemenangan atas peperangan yang sangat besar, yaitu perang melawan hawa nafsu. Kemenangan ini sesungguhnya akan mengangkat harkat dan martabat manusia menjadi umat yang benar-benar bertakwa, juga memiliki pikiran yang jernih dan kepekaan hati nurani yang tinggi, sehingga dalam menjadi dasar dalam membangun kesadaran moral kehidupan
pribadi dan kehidupan bermasyarakat. Hadirin dan hadirat jamaah sholat Id yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kita semua atas kepercayaan untuk kembali memimpin Kabupaten Goa bersama Bapak Wakil Bupati Goa Haji Abdul Rauf Malagani SOS MSc pada periode kedua kepemimpinan kami dengan perolehan sebesar 91,22% atau yang tertinggi di Sulawesi Selatan pada Pilkada serentak tahun 2020 lalu. Tingginya perolehan suara tersebut memiliki dua makna, yakni tingginya apresiasi dan kepercayaan masyarakat atas kinerja kami pada periode pertama dan besarnya harapan masyarakat terhadap kepemimpinan kami di periode kedua. Oleh karena itu perlu saya tegaskan bahwa keberhasilan pada periode pertama merupakan keberhasilan bersama, bukan hanya keberhasilan kami selaku bupati dan wakil bupati. Keberhasilan tersebut tidak mungkin tercapai tanpa dukungan kerjasama dan partisipasi dari kita semua. Hadirin dan hadirat jamaah sholat Id yang berbahagia, dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Goa tahun 2021-2026, maka pemerintah Kabupaten Goa fokus pada 7 program strategis. Yang pertama, bidang pendidikan, yaitu pendidikan gratis, sistem kelas tuntas berkelanjutan, PAUD, SPAS, pendidikan karakter, Intak Indonesia, serta investasi sumber daya manusia. Seperempat abad yang dimana pemerintah Kabupaten Goa memberikan beasiswa kepada siswa-siswa yang berprestasi di wilayah Kabupaten Goa yang ingin berkuliah di universitas di luar Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan bagi siswa-siswi berprestasi yang berkualitas di universitas tersebut, Makassar akan diberikan beasiswa yang berasal dari dana desa atau kelurahan. 2. Bidang kesehatan, yakni pembangunan rumah sakit. Pertama, pembangunan rumah sakit Syekh Yusuf yang berlantai 2 di puskesmas rawat inap. Ketiga, bidang keagamaan, yakni pencerahan kalbu Jumat ibadah, pembangunan rumah tahfiz yang ada di Kecamatan Bajeng yang insya Allah akan diresmikan tahun ini. Tempat 167 calon hafiz dan hafizah dari seluruh kecamatan di Kabupaten Goa yang akan menempuh pendidikan sebagai penghafal Al-Quran. Selain itu, program satu hafiz, satu desa, satu hafiz, satu kelurahan yang juga merupakan program kolaborasi dengan pemerintah desa dan kelurahan. Keempat, bidang infrastruktur, yakni pembangunan jalan jembatan, pedesaan, perkotaan, ruang terbuka hijau, Syekh Yusuf Discovery, pembangunan bumi perkemahan Cadika dan Stadion Kalgoa. 5. Bidang pertanian, yaitu pertanian modern, pengembangan sapi perah, pembangunan industri pengelolaan susu, program Integrated Farming bekerja sama dengan pemerintah Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang akan dilaksanakan di Desa Bela Bonranga, Kecamatan Paraloy. 6. Bidang UMKM, yakni rumah produktif dan klinik UKM, juga program katalog dan toko daring dalam mendukung program pemerintah, yakni Bangga Buatan Indonesia, suatu gerakan nasional untuk mendukung produksi dalam negeri yang bersosialisasikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu dihimbau agar UMKM yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Goa untuk segera mendaftarkan diri melalui bagian pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Kabupaten Goa untuk dimasukkan ke sistem etalog maupun toko daring. Sebagai program ini dapat membantu UMKM di seluruh wilayah Kabupaten Goa bisa semakin maju dan berkembang. 7. Di bidang pariwisata, yakni pengembangan wisata alam Malino, wisata budaya Balak Lumpuang, program rehabilitasi baru-baru ini telah diresmikan secara pengembangan desa wisata
Untuk mewujudkan program strategis tersebut dibutuhkan kolaborasi dan dari berbagai pihak yang kita sebut kolaborasi patalis, yaitu kerjasama antara pemerintah dengan swasta, masyarakat, akademisi dan media. Dengan terwujudnya kolaborasi tersebut, saya yakin dan percaya program strategis insya Allah dapat kita wujudkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Goa. Hadirin hadirat jamaah salat Id yang berbahagia, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya mengajak kita semua selaku masyarakat Kabupaten Goa untuk menciptakan kehidupan beragama yang rukun dan damai dengan mengedepankan kebersamaan dan rasa saling menghormati dan menyayangi sebagai bagian dari tanggung jawab kita semua sebagai umat muslim dan keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Goa. Akhirnya, atas nama pribadi dan keluarga besar serta jajaran pemerintah Kabupaten Goa mengucapkan taqabbalallahu min wa minkum minal aidin wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah 2022 Masehi. Mohon maaf lahir dan batin. Sekian dan terima kasih. Semoga bermakna dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Goa Dr. Adnan Purita Iksan Yasilimpo, SH, MH. Terima kasih. Sebelum saya tinggalkan